Selalu saya katakan, every sins bring damage. Setiap dosa membawa kehancuran. Yang setuju sama saya katakan, setiap dosa membawa kehancuran. Kita buang dalam pikiran kita bahwa dosa itu nikmat. Awalnya. Ya kan ada banyak orang yang dosa itu nikmat, dosa itu indah, dosa itu menyenangkan awalnya. Tapi dosa itu merusak. Dosa itu menghancurkan. Dosa itu membuat hidup kita terpuruk dan dosa itu akan membuat hidup kita dipermalukan. Yang setuju bilang gini, Itu sebabnya Yesus bilang, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Karena pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Artinya dia datang untuk merusak dan menghancurkan. Tapi Kristus memulihkan kita. Sehingga kita bilang yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah terbit. Yang sudah katakan amin. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Buka kitab kita masing-masing. Ulangan 30 ayat 1 sampai 5. Di bawah judul pulih setelah tobat. Berarti Tuhan bukan hanya mengampuni dosa kita. Tapi setelah dia mengampuni segala kerusakan. Akibat dosa itu dia pulihkan. Firman Tuhan bilang begini. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu. Yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu. Dan engkau menjadi sadar dalam hatimu. Di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Ada dua hal yang saya ingin saudara mengerti di sini. Yang pertama berkat dan kutuk. My God is not an emotional God. Tuhan saya bukan Tuhan yang emosian. Siapa yang setuju sama saya? Kan orang Kristen kalau ngomong suka bikin takut orang kan? Saudara-saudara saya berdosa lalu Tuhan tempelin saya, Tuhan hajar saya, Tuhan pukul saya, Tuhan abisin saya. Waduh kita dengarnya. He is a loving father. Sama-sama bilang sama saya, dia Bapa yang baik. Jadi walaupun kita berdosa, kadang-kadang dia tetap memberkati kita. Karena dalam hidup ini saya percaya berkat tidak selamanya menunjukkan kebenaran kita. Sama-sama bilang sama saya, berkat tidak selamanya menunjukkan kebenaran saya. Ada nggak orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh tapi hidupnya susah? Halo? Ada nggak orang yang melayani Tuhan tulus sungguh-sungguh tapi hidupnya susah? Ada nggak orang yang jadi bini piaraan, main dukun, tapi hidupnya kaya? Ada di sini? Kalau ada tolong maju bersaksi sebentar. Pendeta saya walaupun hidup dalam dosa pendeta. Tapi saya masih ingat firman Tuhan. Saya walaupun jadi istri piaraan pendeta, tapi saya tetap cari yang anak Tuhan loh. Saya walaupun selingkuh pendeta, tapi saya cari yang pelayanan. Makanya saya tetap diberkati. Karena wanita ini terus saya support supaya dia terus bisa melayani. Jadi kami terus didoakan oleh pendetanya walaupun dosa saya banyak. Tapi Tuhan tetap memberkati. Darah Yesus. Oh Tuhan. Dosa lu. Saya walaupun melakukan hubungan seks sebelum nikah pendeta. Tapi saya tetap berdoa pendeta. Dan puji Tuhan udah 3 tahun belum hamil-hamil Tuhan jaga. Otak lu udah kerasukan setan saudara. Ada banyak orang pikir selama Tuhan masih berkati saya berarti hidup saya masih benar. Sama-sama bilang sama saya berkat bukan ukuran kebenaran. My God is not an emotional God. Kadang-kala meskipun kita salah Tuhan masih berkati. Sebagai gembala saudara saya hanya mau ingatkan. Meskipun Tuhan masih berkati kita. Tapi kalau kita tahu bahwa jalan kita salah cepat berbalik.
Karena bertobat yang paling nyaman adalah bertobat ketika kita masih diberkati. Alkitab saya bicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Habis dia jual harta bapaknya, pertanyaan saya sederhana. Masih bisa pesta nggak? Halo? Masih bisa pesta nggak? Pesta! Kira-kira ada nggak suara dalam dirinya? I was wrong. Saya salah. Ada nggak? Pasti ada. Tetapi tidak sadar. Saya selalu bilang orang yang paling jahat bukanlah orang yang hidup dalam dosa. Orang yang paling jahat adalah orang yang tidak sadar. Ada banyak orang tidak sadar, mulutnya suka nyakitin orang. Ada banyak orang yang tidak sadar kadang-kala hidupnya tuh pelitnya minta ampun. Ada orang yang tidak sadar kalau dia keluarkan sesuatu dari perkataan itu nusuk orang. Terus kalau orang sakit hati dia bilang, "Loh, emangnya gue ngomong apa?" Pengen kita tempel dengan itu orang. Bu, ada ibu-ibu yang gak sadar bahwa perilakunya merendahkan suaminya. Kek, manggut kek. Kayaknya bukan gue deh. Pak, ada bapak-bapak yang gak pernah sadar bahwa sikap dan tindakannya sama sekali tidak pernah menghargai istrinya. Yang paling bahaya orang yang tidak sadar. Dia pikir wajar. Saya melakukan hubungan seks sebelum nikah normal, pendeta. Gak usah disinggung-singgung, sindir-sindir. Udah biasa. Pendetanya aja agak sedikit kurang modern. Jangan sampai kutuk menimpa saudara baru sadar. Ada rumah tangga berkelahi terus anak-anaknya gak nyaman di rumah dan dia gak sadar. Dia pikir wajar-wajar aja. Terus anakmu mesti mati karena narkoba dulu baru engkau sadar, Pak. Anak tuh tidak pernah minta dilahirkan, Pak. Bu, dewasa sedikit berpikir kenapa anak tidak pernah minta dilahirkan. Jangan sebentar-sebentar. Mama tuh ya mengandung kamu 9 bulan. Mama tidak pernah taruh di kulkas. Tidak pernah taruh di meja. Tidak pernah taruh di lemari. Mama bawa kemana-mana. Hei! Kalau anakmu jawab, "Ma, aku tidak pernah minta dilahirkan." Mama aja berdua papa yang senang-senangan. Kalau anak tidak pernah minta dilahirkan, jangan biarkan dia tinggal di neraka di muka bumi ini. Kadangkala kita udah banyak bikin kacau tapi tetap tidak sadar. Saya berdoa dalam ibadah yang luar biasa di hari Minggu ini. Minimal roh Tuhan mengingatkan kita untuk sadar. Sama-sama bilang sama saya, hanya orang yang dijamah Roh Kudus yang bisa sabar. Dan hanya orang yang dijamah Roh Kudus yang kemudian bisa sadar. Sama-sama bilang hanya orang yang dijamah Roh Kudus yang bisa sadar. Siapa yang rindu sadar hari ini? Bilang sama sebelah saudara, sadar ya. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, gak usah ngajarin gue, lu juga sadar. Karena ayat selanjutnya bilang begini. Dan apa bilang kau berbalik kepada Tuhan Allahmu, orang yang gak sadar akan ngotot. Orang yang gak sadar akan berpikir memang gue begini mau diapain. Tapi orang yang sadar akan berbalik. Dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap apa? Jiwamu. Ayat yang ketiga. Maka Tuhan Allahmu, haleluya. Sama-sama bilang sama saya, sadar gak pernah merugikan. Ngotot
tidak mau berubah, hanya membuat hidupmu makin hari makin tertekan. Yang setuju sama saya katakan, saya memilih untuk sadar. Karena ayat yang ketiga bilang orang yang sadar dan berbalik, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan kau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan kau. Perhatikan. Meskipun kelihatannya hal-hal yang mustahil karena sudah terjadi kehancuran akibat dosa. Ayat 4 bilang, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan kau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Orang yang berbalik dari dosanya selalu berpikir semuanya sudah hancur. Semuanya sudah kacau. Tapi saya tetap percaya Allah saya ahli dalam mengerjakan hal-hal yang sudah tidak masuk akal. Bahkan Alkitab bilang apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul di pikiran, Tuhan dapat mengerjakan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 5. Tuhan Allah akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu. Dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu. Dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Klik. 2 Tawari 7 ayat 13-14. Bila mana aku menutup langit. Atau terjemahan aslinya bilang begini. Bila mana aku terpaksa harus menutup langit. Jadi gini. Tuhan selalu mau memberkati kita. Amin. Tetapi kadangkala dalam tanda petik Allah harus menutup langit. Secara terpaksa. Karena meskipun Tuhan sudah memberkati kita, kita gak sadar. Dan Alkitab dengan tegas berkata bukan kematian orang fasik yang dikendakinya, tapi pertobatannya. God will keep bless us. Meskipun kita salah. Dari perumpamaan anak hilang. Pertanyaan saya sederhana, anaknya menyakiti bapaknya enggak? Hello? Anaknya menyakiti bapaknya enggak? Sangat menyakiti. Pertanyaannya, bapaknya telepon teman-temannya enggak? Bikin anakku susah. Kesusahan bukan disebabkan oleh Tuhan. Yang setuju sama saya katakan kesusahan bukan dibikin oleh Tuhan. Kesusahan dibikin oleh kesalahan jalan kita. We are not born to live in sin. Kita tidak dilahirkan untuk hidup dalam dosa. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Dan apa yang terjadi? The father didn't do anything. He just wait. Dia pesta, bapaknya buat sesuatu enggak? Oh. Lihatin. Sampai habis. Akhirnya jaga babi. Buat orang Yahudi ada hukum namanya kosher. Kosher lebih tinggi dari halal. Karena semua yang kosher itu halal. Tapi semua yang halal belum tentu kosher. Buat orang Yahudi, kalau sampai jaga babi, itulah pekerjaan yang paling hina. Karena orang ini gak pernah bisa pulang. Karena itu kan najis. Dia jaga babi. Lama-lama bukan cuma jaga babi. Jangan salah baca. Dia makan makanan babi. Dia bukan makan babi. Kalau cuma makan babi, diberkati. Hari-hari pertama babi rica. Hari-hari selanjutnya BPK. Ya kan? Hari-hari selanjutnya babi hong.
Hari-hari selanjutnya sei babi. Udah. Nanti aja habis ibadah. Habis itu Brenebon pakai kaki babi. Oh Tuhan Yesus. Nasi panas mana nasi panas? Saudara ngerti gak maksud saya? Dia bukan makan babi, dia makan makanan untung cepat bertobat. Kalau nggak bertobat, 5 bulan kemudian dia gitu. Habis sudah makan makanan babi. Tapi yang indah dia sadar, sama-sama bilang sama saya, dia sadar. Tanya sama sebelah saudara, elunya udah sadar belum? Ada kalanya Tuhan harus menutup langit. Dan kalau kita masih nggak sadar, ayat selanjutnya bilang apa? Tidak ada hujan. Masih nggak sadar, Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Masih belum sadar, Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atas namaku disebut sadar. Apa itu sadar? Ada 3 langkah. Merendahkan diri, ada 4 langkah. Yang pertama apa? Merendahkan diri. Yang kedua apa? Berdoa. Yang ketiga apa? Mencari wajah Tuhan. Yang keempat apa? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Haleluya. Dan kalau kita sadar, Tuhan akan melakukan 3 hal besar. Aku akan mendengar dari sorga, akan mengampuni dosa mereka, serta apa? Memulihkan negeri mereka. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kenapa mereka menderita? Karena mereka menjauh dari Tuhan dan mereka dibuang ke Babel. Ayat pertama dari Mazmur 126 bilang apa? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti apa? Orang yang bermimpi. Unbelievable. Sesuatu yang kita gak pernah bayangkan. Amin. Kira-kira pernah gak dalam doanya Daud berkata, Tuhan jadikan aku raja. Dalam doanya Yusuf pernah gak berkata, Tuhan jadikan aku perdana menteri. Saudara, waktu kita berbalik ke jalan Tuhan, Tuhan ahli mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Siapa yang percaya tahun ini juga dia akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tapi saya harus sadar. Amin. Coba lihat selanjutnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu, pada waktu kita sadar, waktu Tuhan pulihkan keadaan kita, mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara apa? Bangsa-bangsa, orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tadinya menertawakan kita, orang yang tadinya menghina kita, orang yang tadinya mengejek kita, akan melihat kita dan berkata, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ketiga kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita, maka kita akan bersuka cita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya simpulkan begini, klik. Alkitab menegaskan dalam Yohanes 10 ayat 10. Bagian pertama bilang begini, klik. Pencuri datang, musuh itu datang, setan itu datang hanya untuk 3 hal. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang pertama dia curi perhatian kita. Sehingga kita gak tertarik lagi pada kebenaran, kita gak tertarik lagi dengan hal-hal rohani, kita gak tertarik lagi dengan apa yang Tuhan mau. Setelah itu dia bunuh iman kita. Sebab kalau kita udah gak fokus dengan Tuhan, maka makin hari iritasi iman akan makin terjadi. Yang tadinya kita banyak tenang, yang tadinya kita banyak bersyukur, yang tadinya kita banyak berdoa, yang tadinya kita tertarik dengan kegiatan-kegiatan rohani, yang tadinya kita semangat untuk menginjil, tadinya kita ingin sekali bersaksi tentang Tuhan, tapi hari-hari ini dingin. Dia curi perhatian kita.
Dia bunuh iman kita. Dan terakhir dia binasakan hidup kita. Makanya saya catat di sini, klik. Intinya, iblis datang untuk merusak, menghancurkan, dan membinasakan. Sama-sama bilang sama saya, iblis datang. Merusak, menghancurkan, membinasakan. Dan Alkitab sudah bilang dari buahnya lah seorang akan dikenal. Jadi kalau hari-hari ini rumah tangga kita mulai makin rusak. Hubungan kita dengan Tuhan makin rusak. Hubungan kita di keluarga makin rusak. Semangat kita, iman kita makin rusak. Karena yang iblis buat merusak, menghancurkan, dan membinasakan. Klik. Aha. Coba. Nah, sebelum ini. Intinya iblis datang untuk merusak, menghancurkan, dan membinasakan. Lewat apa? Bujukan dosa supaya kita mulai kompromi. Bukan berarti kita meninggalkan iman loh. Bukan berarti kita meninggalkan pelayanan loh. Bukan berarti kita gak ke gereja lagi, kita gak berdoa lagi, kita gak baca Alkitab. Kita masih lakukan semuanya. Tetapi kita mulai kompromi dengan dosa. Oh, iblis gak peduli kita murtad. Itu belakangan nanti. Makanya Alkitab bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis hanya butuh celah kecil. Gak apa-apa kau tetap pelayanan, yang penting ada kepahitan. Gak apa-apa kau tetap dalam gereja, yang penting kau berzina. Gak apa-apa engkau bahasa roh, yang penting engkau orangnya serakah. Yang penting engkau orangnya suka iri. Yang penting engkau ada kesukaan dengan tayangan-tayangan cabul, hal-hal pornografi. Iblis cuma butuh celah kecil. Dari celah kecil akan diperbesar, diperbesar, diperbesar. Makanya bagaimana cara iblis menghancurkan? Yang pertama lewat apa yang saya sebut tadi? Bujukan dosa. Baru pelan-pelan. Makin menjauh, makin menjauh, makin menjauh. Makin dingin. Masih ada di gereja tapi dingin. Masih baca Alkitab. Tapi gak ada apinya lagi. Klik. Nah, saya pelajari begini. Adapun kerusakan yang dikerjakan iblis minimal ada 4. Yang pertama, kekosongan, kehampaan, serta kehilangan damai sejahtera. Saul adalah orang yang dipilih Tuhan. Tapi Alkitab bilang rohku sudah undur daripadanya. Pertanyaan saya, apakah dia sudah jadi ateis? Pertanyaan saya, apakah dia tidak percaya Tuhan? No, dia masih percaya Tuhan. Dia masih menjalankan ibadahnya. Tapi hatinya udah kosong. Udah hampa. Makanya Alkitab bilang, kalau iblis diusir, rumah itu rapi tersusun tapi kosong. Folks, jangan sampai kau cinta Tuhan tapi hatimu kosong. Karena orang kosong, hampa, gak ada damai, ini bahaya. Bayangkan, Saul lagi senang-senangnya waktu itu. Kenapa? Karena Goliat dikalahkan oleh Daud. Tapi orang kalau hatinya kosong, pikirannya suka negatif-negatif gitu. Suka jadi sensian gitu. Perempuan Yerusalem gak tahu apa-apa. Mereka bangga tetap sama Saul. Tapi khusus dalam kasus ini mereka lagi senang lihat Daud mengalahkan Goliat. So mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tapi orang kalau udah hampa, apa-apanya tersinggung. Apa-apa sensian. Gak bisa lihat orang dipuji, gak bisa lihat orang. Orang kalau hatinya bersih, lihat orang maju, lihat orang diberkati, lihat orang lebih hebat, dia semangat. Kalau saudara lihat orang maju lalu tersinggung, saudara lihat orang dipuji, tiba-tiba hati saudara bergejolak, ada sesuatu yang mulai gak beres. Bayangkan, Yesus disakiti, Yesus dilukai, tapi karena hatinya tidak kosong, apa yang dia bilang? Bapa, ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan sampai engkau masih di pelayanan. Jangan sampai engkau masih di gereja.
Tapi udah mulai kosong, udah mulai rusak hati ini. Bagaimana cara measurementnya? Kalau lihat orang lain lebih maju, kita bisa semangat nggak? Kalau lihat orang mengecewakan kita bisa menolong dan membantunya nggak? Atau kita maki-maki dia biar mampus, mati berdiri dia. Karena ketika roh Tuhan di dalam diri kita, maka semangat yang ada pada kita, semangat memulihkan, semangat memberkati, semangat melihat orang lain dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan dengan ajaib. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, kerusakan dikerjakan oleh iblis, yaitu perceraian, sehingga kehilangan komunitas yang aman. Keluarga mulai berantakan. Kita mulai merasa semua orang mengecewakan kita. Orang gereja juga pendeta, muka malaikat semua, hati setan. Dalam hidup ini, saya percaya there is no angel walking on earth. Dalam hidup ini saya percaya tidak ada malaikat berjalan di muka bumi. Tapi saya juga percaya there is no devil walking on earth. Artinya yang masih injek tanah nggak ada malaikat, nggak ada setan. Karena malaikat dan setan terbang-terbang. Mungkin kalau setan ngesot-ngesot, I don't know. Tapi yang pasti nggak ada malaikat, nggak ada setan yang injek tanah. Artinya setiap manusia normal. Ada kekurangan, tapi ada kelebihan. Ada kelemahan, tapi ada kekuatan. Kenapa kita kecewa? Karena kita terlalu banyak fokus pada kekurangan. Pak, seberapapun banyak kekurangan istrimu, dia tetap wanita terbaik yang Tuhan sediakan bagimu. Dia punya terlalu banyak kelebihan. Bu, seberapa banyaknya pun kekurangan suamimu, dia tetap pria yang terbaik yang Tuhan sediakan bagimu. Terlalu banyak kelebihan yang ada pada dia. Amin. Cuman persoalannya kemana fokus saudara? Orang kalau sudah rusak yang dia lihat hanya kekurangan. Karena memang iblis mau mendatangkan perceraian. Yang ketiga, kerusakan dikerjakan iblis, kehilangan pemikiran yang sehat dan bertanggung jawab. Sehingga kita jadi orang yang nekat. Pemikiran kita ya udah gue sera-sera, whatever will be lah, apa yang mau terjadilah. Saya udah gak kuat pendeta, bercerai. Anak kayak begitu ngapain diurus? Pendeta tantangan belum, saya malas pelayanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dalam hidup ini saya percaya hasil urusan Tuhan. Tugas kita itu menabur. Dan Tuhan jamin. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Alkitab saya jamin jerih payah saya dalam Tuhan tidak sia-sia. Yang penting saya jalankan tanggung jawab saya. Saya tidak punya hak untuk bertanya, Tuhan kenapa saya belum melihat mujizat. Saya tidak punya hak untuk bertanya, Tuhan kenapa saya sudah berjuang saya tidak melihat hasil. Alkitab berkata Paulus menyiram. Apolos menanam. Aku menanam, Apolos menyiram. Tuhan yang menumbuhkan. Sama-sama bilang sama saya hasil urusan Tuhan. Bukan urusan lu. Kenapa kita kecewa? Karena kita sibuk nungguin hasilnya. Kenapa hasilnya begini? Kenapa hasilnya begini? Hasil bukan urusan saya. Yang setuju sama saya katakan hasil bukan urusan saya. Urusan saya menabur. Urusan saya berjuang. Tuhan yang melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Selanjutnya. Kerusakan dikerjakan oleh iblis. Sehingga saya membenarkan. Semua yang saya ingini dan semua yang saya sukai. Wah ini parah. Kalau saya senang LGBT. Ya udah, pendeta yang menyerang LGBT saya lawan. Kalau saya senang pakai baju, waktu saya TK,
Kan ada orang yang pakai baju waktu dia TK. Baju yang benernya sampai sini. Baju TK-nya cuma sampai sini. Pusernya kelihatan. Mending bagus, bodong lagi. Kayak orang kembung. Ikan kembung mahal, manusia kembung. Wah. Dan udah gitu kalau dikasih tahu ngotot. Pendeta nggak ngerti mode. Ketinggalan zaman. Pokoknya buat kita dasar kebenaran adalah yang saya suka. Tapi saya percaya tetap. Dasar kebenaran adalah firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dasar kebenaran adalah firman Tuhan. Mau saya suka, mau saya ingini, mau itu yang selama ini menguntungkan saya. Tapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan harus saya tinggalkan. Karena dasar kebenaran yang utama tetap adalah firman Tuhan. Dan selama saya berpegang pada firman Tuhan, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, ketika Tuhan menyelamatkan kita, saya percaya Tuhan mulai dengan kesadaran, Tuhan mulai dengan gerakan kesadaran. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan membuat saya sadar. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama bilang saya harus cepat sadar. Karena hidup yang paling berbahaya bukanlah kejahatan. Orang jahat yang sadar itu gak apa-apa. Dia berbalik. Tapi repotnya kalau kita gak sadar, makin lama makin parah. Walaupun mulainya hanya bohong. Ya pendeta, saya sih gak berzina, saya sih gak nyembah berhala, saya sih tetap ke gereja. Cuman ya kekurangan saya cuman ya suka bohong-bohong dikit. Ya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukan bukit, jadi penyakit, saudara ya kan. Nah ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mulai dengan gerakan sadar. Satu, sadar ketidakberesan. Saya ini anak Tuhan, masa khawatir. Saya ini anak Tuhan, tapi masa mulutnya jahat. Saya anak Tuhan, masa terus saya nuntut semua orang. Saya anak Tuhan, masa kerjaan saya menghakimi orang. Saya anak Tuhan, masa saya gak jujur. Saya anak Tuhan, masa saya pacaran sama suami orang. Saya anak Tuhan, masa hidup saya gak benar. Saya anak Tuhan, masa saya minum mabuk dan judi. Saya anak Tuhan, masa pacaran saya gak benar. Nah mulai dari sadar ketidakberesan. Kok saya apa-apa emosi ya? Kok saya apa-apa nyimpan dendam ya? Ini sadar ketidakberesan. Yang kedua, setelah sadar ketidakberesan, sadar bahwa Tuhan itu baik. Bukan sadar, wah nanti saya dibuang ke neraka, nanti saya dihajar Tuhan, nanti saya dibuat miskin sama Tuhan, nanti saya dibuat menderita. No. Orang yang bertobat karena takut biasanya gak lama. Saya dulu selingkuh pendeta, tapi sekarang saya udah gak pernah selingkuh lagi. Wah puji Tuhan, kapan Pak mulainya? Satu kali ketahuan istri saya pegang pisau, sekali lagi lo selingkuh, gue gorok leher lo. Waduh, setiap kali saya lihat cewek begitu saya ingat leher saya. Waduh Tuhan, waduh. Ada ibu-ibu yang ketawa sambil manggut-manggut, jangan-jangan dia pelakunya itu. Lain kali jangan begitu. Ya kan Alkitab bilang pendeta, kalau matamu menyesatkan kamu, cungkil buang ke neraka. Saya melakukan firman. Saya colok aja mata suami saya. Tadinya saya mau cungkil. Tapi saya masih punya belas kasihan dari Tuhan. Saya cuma colok. Sampai suami saya 3 bulan pakai kain kasang. Waduh, gawat. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Pertobatan yang sejati kalau kita sadar Tuhan itu baik. Amin. Waktu kita sadar ini gak beres. Saya punya Tuhan yang baik. Dia kasih kekuatan buat saya. Dia berikan rohnya. Supaya saya bangkit dan melihat anugerahnya luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mulai dengan gerakan kesadaran. 1, sadar ketidakberesan. 2, sadar bahwa Tuhan baik. Yang ketiga, sadar bahwa semua yang kita sedang hidupi tidak memberi jaminan hari depan. Yang bisa memberi jaminan hari depan adalah ketika kita hidup dalam kebenaran. Dunia dengan tawarannya bisa berubah.
Tapi apa yang Tuhan sediakan buat kita makin hari makin dahsyat. Ya setuju sama saya, katakan makin hari makin dahsyat. Selanjutnya saya pelajari. Sadar tidak beres. Sadar bahwa Tuhan itu baik. Sadar semua yang kita hidupi tidak memberi jaminan hari depan kita. Sadar bahwa kita harus berbalik dari jalan-jalan kita. Mungkin jalan kita ini enak, mungkin jalan kita menguntungkan, tapi ujungnya maut. Dan waktu kita berbalik, awalnya berat, awalnya tekanan, awalnya air mata, tapi ujungnya mahkota kemuliaan Tuhan sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terakhir saya simpulkan, klik. Ketika kita berbalik, Tuhan bukan hanya menerima, mengampuni serta melupakan, namun Dia juga, yang setuju sama saya katakan, saya dipulihkan Tuhan. Apa yang Dia pulihkan? Ada 4 hal dahsyat. 1, pikiran, perasaan serta hati yang telah dirusak oleh semua tawaran dunia. Sehingga mulai hari ini kita tenang. Makanya Paulus bilang apa? Biarlah kita memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Sehingga kita dapat berkata, sekarang aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, ketika kita menghadapi tantangan, kita cuma berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Pertanyaannya, kita gampang tertekan lagi enggak? Atau sebaliknya, kita selalu dipenuhi dengan semangat untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, apa yang Dia pulihkan? Kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa. Every sin bring damage. Setiap dosa dia membawa kehancuran. Waktu Tuhan pulihkan, Paulus bilang apa? Apa yang dulu kuanggap kebanggaan, apa yang dulu kuanggap kesenangan, apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku jauh melebihi semuanya. Ada banyak orang yang gak habis pikir. Kok ada orang yang bisa berdoa sampai 1 jam? Apa yang dia ngomong sama Tuhan? Saya 3 menit aja bosen. Tuhan, kan Kau tahu segala sesuatunya. Tuhan lihat sendiri semuanya. Amin. Itu doa atau scan? God, this is my heart. Please scan it. You know everything. Amen. Itu bukan doa, itu namanya scan. Cinta membuat kita selalu ingin dekat. Amin. Makanya paling senang lihat orang pacaran. Apa aja dia ketawa. Pokoknya kalau lihat orang telepon, orang pacaran apa aja. Kamu lagi di mana? Kamu lagi di mana? Lucunya apa coba? Terus yang jawab lebih norak lagi. Lagi kerja. Itu orang pacaran begitu. Lagi ngapain sayang? Ini lagi siap-siap mau makan. Kita bisa emosi ngeliatnya. Lebih seru ngeliat orang yang udah 15 tahun nikah. Kalau telepon-teleponan. Mau lagi gimana? Ya ngapain sih telepon-teleponan? Ya mau makan. Ya. Ya. Kayak lebah baru gigit kebo gitu. Terus orang kalau pacaran yang paling seru kalau apa? Kalau mau tutup telepon. Bisa 15 menit. Udah ya. Iya aku kerja lagi ya. Terus kamu ngapain? Iya. Oke bye. Bye. Kamu dong yang tutup. Kamu aja. Tapi kalau udah kawin 15 tahun beda. Plek. Jangankan istrinya, Telkomsel aja kaget. Telkomsel belum selesai. Plek. Kenapa ketawa? Begitu ya?
Habis saya coba sama suami saya. Sayang kamu yang tutup. Saya baru tutup udah habis ya. Orang kalau mengalami keindahan Tuhan. Dia hanya bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku beri, kata tepuk tangan Maria. Selanjutnya, apa yang dia pulihkan? Ketekunan dan kesabaran kita dalam menantikan pemulihan Tuhan. Salah satu yang setan rusak adalah kita nggak bisa sabar. Kita nggak bisa tekun. Kita maunya sekarang. Tetapi waktu Tuhan pulihkan kita nggak pusing soal hasilnya. Saya lakukan bagian saya. Tuhan menyelesaikan bagiannya dengan luar biasa. Yang terakhir apa yang dia pulihkan? Saya undang pemain musik maju ke depan. Apa yang dia pulihkan? Perubahan dasar dalam melangkah kita. Dari all is about me, aku, menjadi all is about Jesus. Amin. Dari target menjadi iman. Karena kalau target tidak tercapai kita kecewa. Tapi kalau kita melangkah dengan iman, kita tahu hanya yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Saudaraku, hidup ini banyak hal yang bisa terjadi. Tapi satu hal kita harus sadar. Sama-sama bilang saya harus sadar. Dan waktu kita sadar ketidakberesan, kita tahu Tuhan itu baik. Dia mampu mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Makanya Alkitab bilang ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Dosa hanya membuat kita menderita, tapi anugerah Allah membawa kita pada kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah.